Namun raja terbesar di Sumur Tua ini yaitu Gendruwo bermata merah. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hantu jeruk purut dan TPU Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut ini adalah salah satu pemakaman yang terkenal di Jakarta. Lokasi TPU Jeruk Purut ini berada di Jakarta Selatan. Terkenalnya tempat ini dikarenakan banyaknya lokasi yang angker, seperti pohon kembar, pohon benda, sumur tua, dan bangkai mobil jenazah. Konon katanya pemakaman ini juga menyimpan pusaka seperti keris, mahkota, dan benda pusaka lainnya lur. Di TPU Jeruk Purut ini juga terkenal dengan hantunya yaitu pastur kepala buntung. Hantu pastur ini sering muncul dengan anjing hitamnya. Tanda-tanda pastur ini hadir atau datang yaitu dengan lolongan anjing yang hanya sekali saja. Kalau anjing pada umumnya lolongan itu tidak hanya sekali yaitu berkali-kali. Itu yang membedakan lolongan anjing biasa dengan lolongan anjing dari hantu pastur ini. Asal-usul dari hantu pastur ini ada beberapa versi lur. Oke, kita bahas versi-versinya lur. Versi yang pertama, ada warga sekitar yang bernama Ma'ruf mengatakan bahwa sosok hantu yang melegenda itu ternyata tidak dimakamkan di TPU Jeruk Purut, melainkan dimakamkan di makam Tanah Kusir. Tapi hantu pastur ini sering berkeliaran di TPU Jeruk Purut untuk mencari makamnya. Itu versi yang pertama, kita lanjut ke versi yang selanjutnya. Versi yang kedua, hantu pastur ini sudah ada sejak zaman Belanda. Saat itu warga pribumi menganggap semua orang Belanda yaitu penjajah. Pastur yang tidak bersalah ini pun dianggap sebagai penjajah oleh warga sekitar atau warga pribumi. Dan pada akhirnya pastur ini dimutilasi oleh warga-warga sekitar. Itu versi yang kedua, kita lanjut ke versi selanjutnya. Versi yang ketiga, hantu pastur ini dibunuh lantaran menghamili anak dari warga sekitar. Dulu diceritakan ada seorang anak dari ustadz menyukai pastur ini. Dan pada akhirnya si pastur ini menghamili anak ustadz tersebut. Akhirnya ustadz dan warga pun marah dengan perbuatan yang dilakukan oleh pastur ini. Akhirnya warga dan ustadz ini memburu pastur tersebut. Saat tertangkap, si pastur ini kepalanya dipenggal. Mayat dan kepalanya dibuang terpisah namun masih di sekitaran Jeruk Purut. Nah, sampai saat ini hantu pastur ini sangat melegenda lur. Dan masih menjadi sebuah misteri tentang kematian si pastur ini. Itu tadi cerita tentang pastur, kita lanjut ke tempat-tempat angker yang ada di TPU Jeruk Purut. Tempat angker yang pertama yaitu pohon kembar. Pohon kembar ini sangat angker lur, dan saking angkernya pohon kembar tersebut dijadikan tempat uji nyali oleh warga yang datang. Alasan dinamakan pohon kembar yaitu dengan bentuknya yang sama dan berdiri berjejeran. Konon menurut kesaksian penjaga makam, pohon kembar ini dijaga oleh kuntilanak. Ada suatu cerita saat itu ada ojek online mengantarkan penumpangnya di TPU Jeruk Purut ini. Penumpang ini minta diantarkan di pohon kembar tersebut. Saat mengantarkan penumpang tersebut, ojek online ini kembali lagi ke TPU Jeruk Purut dengan wajah yang pucat. Dan tiba-tiba penumpang tersebut hilang. Tempat angker yang kedua yaitu pohon benda. Pohon benda ini menjadi salah satu pohon yang tertua di TPU Jeruk Purut. Usia dari pohon tua ini sekitar 90 tahunan lur. Gangguan uji nyali di pohon benda ini berbeda dengan gangguan di tempat-tempat lainnya di TPU Jeruk Purut ini nih. Kalau di tempat lain hanya penampakan saja, namun di pohon benda ini gangguannya seperti lemparan atau bahkan pukulan dengan benda mistis lur. Lemparan dan pukulan tersebut bisa membuat orang yang uji nyali di situ terluka. Konon katanya pohon benda ini ditunggu oleh jin baik dan jin jahat. Mereka nggak suka jika ada pengunjung yang berkata hal-hal kotor. Tempat yang ketiga yaitu sumur tua. Tidak hanya pohon saja yang menjadi tempat angker di TPU Jeruk Purut ini, namun sumur tua ini juga menjadi salah satu tempat yang angker di TPU Jeruk Purut. Sumur tua ini sudah berumur sekitar 70-an tahun. Sumur ini terkenal dengan penghuninya yaitu ular siluman dengan mahkota batu yang berwarna bening.
Tidak hanya ular siluman saja yang menghuni sumur tua ini, namun ada juga jin yang berjalan cepat, jin King Kong, dan jin yang bertangan panjang. Namun raja terbesar di sumur tua ini yaitu Gendruwo bermata merah. Kesaksian dari warga dan penjaga makam sering mendengar suara tangisan wanita, Lur. Mereka menduga suara tangisan wanita itu berasal dari sumur tua tersebut. Tempat angker yang keempat yaitu bangkai mobil jenazah. Warga sekitar sering melihat sosok wanita berbaju putih ada di sebelah mobil jenazah ini. Mobil jenazah ini sudah lama tidak beroperasi, Lur. Ada satu cerita yang dialami oleh warga setempat. Suatu ketika anaknya bercerita kalau dia sedang melihat wanita di samping mobil jenazah ini. Kejadian itu terjadi setelah maghrib. Anak tersebut bilang kalau wanita tersebut berambut berantakan, berwajah seram, dan berbau busuk seperti sampah. Penampakan hantu wanita ini sering dilihat oleh warga sekitar juga. Warga sekitar mempercayai bahwa sosok wanita tersebut adalah korban yang meninggal saat diantarkan menggunakan mobil jenazah tersebut. Pesan dari penjaga makam, jika kalian pulang setelah mengunjungi TPU Jeruk Purut, kalian harus berpamitan dengan penjaga makam yang kalian temui saat itu. Dan setelah sampai ke rumah, kalian wajib mengganti pakaian kalian, mencuci kaki dan tangan sampai bersih. Konon bila hal itu tidak dilakukan, maka akan ada makhluk gaib yang mengikuti kalian sampai ke rumah. Nah, itu tadi cerita tentang hantu Jeruk Purut dan TPU Jeruk Purut. Oke, semoga video ini dapat memberi informasi dan menghibur kalian. Jika ada salah informasi dari video ini, mohon maaf. Cukup sekian dari saya, salam slurku.